Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan pagi ini. Pagi ini kita akan mereview saham-saham yang belum kita review, yang di-request oleh rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia 4 dan juga yang ada di grup diskusi trading. Sobat traders, sebelum kita lanjut, jangan lupa selalu ya support channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah, adapun saham-saham yang akan kita request yang ada di grup KIC 4 dan juga grup diskusi trading, ini ada ya ini. Bisa kita lihat. Ini MLPL, Nobu, Baut, BG3, Mika, JSMR, MNCN, Pioneer, KRW, banyak juga ya. Ini yang MLPL sudah kita sudah kita analisa ya. Yang belum nanti yang ini ya. Yang apa? Yang belum yang di bawahnya. Ini sama BNBA sama HOP ya. Oke, kita langsung saja ya. So traders, kalau kita lihat BNBA secara trendline ini sebenarnya pastinya mengalami fase penurunan yang cukup signifikan ya, penurunannya. Ini kita bisa lihat dari sini. Ini kemudian kita tarik garis, ternyata break di sini ya. Ini. Nah, breaknya di sini. Kemudian pastinya mengalami kenaikan. Nah, ini yang menarik. Ternyata di sini kita lihat, di sini fase 1 ya, di sini ya. Di sini yang menarik. Jadi 4 ini fase 1 ya. Tetapi gagal break di ini ya. 3.360, artinya mantul dari garis Fibo 61,80% atau di harga 3.360. Kalau secara trendline ini setelah mantul begini biasanya akan dibawa turun ya. Akan turun. Mencoba kembali ke 2950 sampai kembali ke 2420 atau bisa juga di 2800. Jadi range penurunannya ada kemungkinan sampai ke 2850 sampai ini 2420. Karena kalau kita lihat secara stokastik ini sudah sempat break di overbought dan sekarang menuju area buyer ya. Jadi dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ya. Jadi ini sudah masa fase penurunan ya kalau kita lihat. Kalau MACD secara batang histogram juga kita lihat volumenya juga sudah mulai berkurang ya. 1. Jadi ini masih ada potensi di bawah turun ya kalau kita lihat. Setelah gagal break di 3.360, kemungkinan di bawah turun ini jauh lebih besar ya kalau kita lihat. Next, saham HOP. HOP kalau kita lihat ini fasenya 1 ya kalau kita lihat. Ini dari sini. Ini fase 1 ya. Kalau kita lihat. Dan ini lihat ya fase 1 ya, kita lihat yang dalam kotak ini ya. Dan ini sempat ditutup di harga 76. Nah, volumenya kecil ya, cuma 70.000, jadi nggak sampai 100.000 di harga 75. Harapan duta per TV, tapi kenaikannya juga lumayan 4,11%. Jadi rekan-rekan trader bisa pantau ini. Ini menarik ya. Karena kalau kita lihat formasi susunan candle terakhirnya itu bearish, doji, inverted hammer ya. Ini sangat menarik andaikan di doji ini low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya, tapi karena saya lihat low-nya sama dengan L72 ya. Di sini di 1 mana lebih tinggi. Jadi low doji lebih tinggi daripada low yang ada di candle bearish sebelumnya. Tapi menarik karena low yang ada di sini lebih tinggi juga daripada kayak low yang ada di doji. Jadi ini lower low, high low, higher low, dan higher high ya. Jadi higher low, higher high. Jadi supportnya lebih tinggi daripada support sebelumnya dan resistnya lebih tinggi dari support. Ini menarik, biasanya ini masih di bawah naik ya kalau kita lihat, dan memang kayaknya seperti itu. Ini kalau kita perhatikan garis stokastiknya golden cross di sejajar dengan ini ya,
yang candle doji. Di situ terjadi golden cross. Nah ini berarti kemungkinan di bawah naik lebih besar ya kalau kita lihat. Walaupun volume tradingnya cuma 70.000, 33, tapi dengan volume 70.000 itu sebenarnya sudah lumayan ya, sudah bisa mengangkat harga. Walaupun mungkin volatilitas kenaikannya tidak terlalu setinggi saham-saham yang memiliki volume trading 1 juta lot ke atas dengan nilai transaksi minimal 1 miliar ya. Nah kalau kita lihat ini MACD juga sebenarnya kalau versi batang histogramnya malah ini sudah mulai kembali volume tradingnya, volume batang histogramnya malah naik ya kalau kita lihat yang di area positif. Jadi ini kemungkinan masih lanjut ya kalau HOP. Berikutnya saham Nobu. Saham Nobu kalau kita lihat ini ya, ini sudah berada di area ini, gagal sudah ini ya. Maksudnya ini sudah capai sudah lumayan jauh tinggi ya kalau kita lihat dari sini, dari harga 500 kemudian sampai ke harga high-nya itu 735. Jadi hampir setengah ya. Jadi sudah 50% dari harga 570 kemudian high-nya sempat ke 735, artinya sudah 50% lebih kenaikannya ya. Ini kalau kita lihat ini low-nya dia 700 dan low sebelumnya 720, artinya low di sini lebih rendah daripada low yang ada di sini yang di candle bullish ya. Jadi di candle bearish ini low-nya lebih rendah daripada low yang ada di candle bullish, artinya low hari Jumat lebih rendah daripada low hari Kamis. High-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya, artinya ini lower low dan higher high. Nah ini kalau posisi seperti ini lower low higher high ini kalau nggak salah kategori bearish signal, menjadi potensi di bawah turun sebenarnya sudah lebih besar ya kalau kita lihat. Dan memang kalau kita lihat secara stokastik, tapi ini ya sudah berada di area overbought dan sudah terbentuk dead cross. Jadi kemungkinan di bawah turun ini jauh lebih besar ya. Kalau kita lihat volume tradingnya saat 10.000 ya, 10.975. Jadi volume trading Nobu ini 10 ribuan ya. Mungkin nggak seberapa ini ya. Karena 10.000 di harga 750. Ya kurang liquid lah ya. Dan ini kemungkinan masih bawah turun ya kalau kita lihat. MACD juga volume batang histogramnya juga sedikit berkurang ya. Dan ini yang paling menonjol karena terbentuk dead cross di area overbought. Jadi ini indikasi bahwa ini sudah ada jenuh jual, betul-betul jenuh jual ya, sudah potensi di bawah turun. Selanjutnya saham baut. Nah ini yang menarik baut, baru IPO berapa hari ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 10 hari IPO. Saham ini sempat dibawa ke harga tertingginya di 304, tiba-tiba kemudian dibanting turun. Cukup jauh ya penurunannya. Saya sendiri juga sempat profit 100% itu hari di baut. Jadi kita sendiri juga pernah baut ya, pernah profit di baut dan alhamdulillah keluar tetap dengan profit yang 100%. Nah, ini menarik karena ini masih di bawah turun ya kalau kita lihat. Setelah ini udah break garis pivot 38,20%, artinya masih di bawah sampai turun ya 23. 60% ini walaupun kita balik dia akan potensi ini ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya potensi bawa turun lagi sebenarnya kalau kita lihat. Karena yang udah break di garis pivot 61,8%, sekarang mencoba ke garis pivot 78,60%. Jadi kalau kita lihat ini akan membentuk ada potensi membentuk harga sahamnya membentuk pola yang disebut dengan formasi pohon cemara atau formasi pohon Natal ya. Kalau kita lihat ini akan dibawa terus, jadi sehingga support yang ada di sini akan sama dengan support yang ada nanti di sini. Ini masih berlanjut turun ya, karena kalau kita lihat ini lower low dan higher low dan lower low ya. Support candle terakhir lebih rendah daripada support candle sebelumnya, begitupun dengan resist candle terakhir lebih rendah daripada resist sebelumnya. Selanjutnya saham BGTG.
saham BGTG kalau kita lihat ini menarik ya, karena membentuk ini ya, di sini. Nah ini, jadi kalau kita lihat ini ya, kita lihat tarikan garis ini kan, garis resist di, nah ini sudah break di sini sebenarnya ya, ini sudah break. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah pola cup and handle ya, ini membentuk pola cup and handle dan udah break di harga 266 ya, walaupun kemudian koreksi. Jadi sempat naik dan koreksi 2 hari tapi kembali mantul, dan ini yang disebut dengan morning star. Dan morning starnya memang candle terakhir itu lebih tinggi supportnya dibanding support sebelumnya, dan resistnya juga lebih tinggi dibanding resist sebelumnya. Jadi ada potensi naik ya kalau BGTG dengan pola seperti ini, walaupun dia sudah berada di area hampir sudah mantul dari balik dari area overbought, tetapi balik lagi ke area overbought. Jadi ada pantulan kembali ya. Kalau kita lihat dari sini membentuk golden cross kembali di sini untuk naik kembali ya, seiring dengan ini ada pembalikan arah. Dan ini masih morning star yang paling bagus ya, posisi seperti ini. Jadi formasi 3 candle terakhir ini membentuk morning star yang cakep, dimana candle terakhir mengalami yang disebut dengan higher low dan higher high. Support candle terakhir lebih tinggi daripada support candle sebelumnya, dan juga resist candle terakhir lebih tinggi daripada candle sebelumnya. Jadi menarik ya, secara stokastik memang ada terjadi pembalikan area sebelumnya dari area overbought kembali ke area pembelian, tetapi kemudian ada pembalikan arah di area penjualan. Jadi ada terjadi aksi pembelian atau di mana aksi pasukan buyer lebih kuat mendominasi sehingga pasukan seller kalah dan membentuk di sini yang kemudian membentuk golden cross. Jadi ada potensi pembalikan arah menuju ke overbought kembali. Dan kalau kita lihat di sini secara MACD memang volume batang histogramnya kembali naik ya. Jadi ini mengikuti ya, sebenarnya volume batang histogram itu mengikuti proses transaksi yang saling beradu kuat antara buyer and seller. Dan kebetulan di sini kalau candle terakhir mengindikasikan bahwa pasukan buyer mendominasi ya. Artinya jadi kemungkinan akan lanjut lagi ya, bisa saja break di harga 298 ya atau 300. Next, saham Mika. Ini kalau kita lihat saham Mika ya, ini juga posisinya lanjut turun ya. Kalau kita lihat ini lower low dan higher low. Lower low dan higher low artinya support candle terakhir lebih rendah daripada support candle sebelumnya, dan resist candle terakhir lebih rendah daripada resist sebelumnya. Jadi potensi di bawah lanjut ya, belum ada pembalikan. Apalagi kalau kita lihat volume tradingnya itu harga turun, volume juga walaupun agak berkurang tapi termasuk lumayan ya kalau kita lihat, karena ini harga 2000 ya, volume tradingnya 180.341 lot ya. Nah, ini kalau kita lihat baik stokastik menunjukkan progres pergerakan yang cukup kencang untuk turun, maupun juga MACD ya. Jadi MACD batang histogramnya sudah berada di area negatif, dan ini sudah terjadi golden cross. Golden cross di MACD terjadi jika perpindahan dead cross terjadi jika perpindahan dari area negatif, area positif ke negatif. Sebaliknya golden cross di MACD terjadi jika perpindahan batang histogram dari negatif ke positif. Seperti itu ya. Ini kita lihat stokastiknya masih berpotensi menuju ke oversold, karena sekarang sudah berada di area seller atau penjualan ya. Jadi masih posisi bawah saat turun ya. Lanjut Mika. Volume trading terakhir itu 180.341 lot. Selanjutnya saham JSMR. Nah ini JSMR ini menarik ya kalau kita lihat. Kenapa? Setelah mengalami penurunan cukup tajam ya dari atas, kita lihat kalau kita tarik garis support dari garis resistnya ke sini. Nah ini sudah break di sini. Ya.
Nah, ini break di sini. Pertanyaannya, akankah harga ini akan kembali ke sini ya? Nah, ini kalau kita bisa merunut ke sini ya. Nah, kita lihat dulu. Ini adalah garis resist untuk tren yang lagi turun, dan ini adalah garis support, batas garis support sebelumnya ya. Kalau kita lihat ini akan ke sini. Ini menarik karena ini ada posisi lower low dan higher low. Resist dan low-nya, resist dan supportnya sama-sama lebih rendah dari resist dan support masing-masing ya. Nah, biasanya tapi ini membentuk candle doji atau mirip-mirip spinning tops. Ini menarik karena volume tradingnya justru ternyata naik ya. 462 lot ya, 100.462 lot ya. Kalau kita ada kenaikan dibanding volume sebelumnya. Dan candlenya bullish spinning tops, artinya dia harga opennya lebih tinggi daripada harga last ya. Kalau kita harga lastnya sendiri 3.310. Berarti ini semuanya potensi pembalikan arah lebih besar ya kalau kita lihat. Artinya ini setelah retrace di sini jadi setelah 3 hari retrace atau koreksi turun, kemudian 3 hari berikutnya juga mengalami fase sideways ya. Kalau kita lihat di sini sideways-nya ya. Ini menarik. Ya. Ini kalau kita lihat ini kan dari arah bawah ya, dari area kalau kita lihat stokastiknya ini dari area oversold, kemudian area seller berada di artinya sideways di area seller ya. Kalau kita lihat stokastiknya, kita perhatikan ini menarik karena berada di area sini ya. Nah, ini sideways di area sini. Nah, ini kita lihat sendiri untuk ininya ya. Nah, ini garis. Nah, jadi mantul di situ ya kalau kita lihat. Jadi garis ini membentuk segitiga tapi mantul lagi. Jadi setelah sempat naik dibawa turun lagi tapi dia mantul. Kalau kita lihat di sini mantul. Di sini mantul dan berpotensi membentuk golden cross. Karena di sini kan sudah golden cross, dead cross, kemudian dead cross, dan di sini ada potensi naik ya. Jadi potensi lanjut ada ya kalau kita lihat. Apalagi kalau kita lihat baik secara garis signal dan MACD, di sini kita lihat sudah membentuk golden cross ya, garis signal dan MACD-nya, dan ini batang histogramnya bergerak naik terus ya. Artinya volume batang histogram itu besar ya, semakin membesar. Ya, potensi harga ini dikembalikan, bisa jadi dia berbalik ke arah ke sini. Artinya ini bisa saja membentuk candle bullish di sini. Karena biasa dengan formasi seperti ini biasa membentuk doji morning star ya. Jika memang terbentuk candle bullish di sini maka akan terbentuk candle doji morning star. Umumnya seperti itu kalau volume kondisi market seperti ini. Kondisi market yang diwakili dengan chart candle seperti ini. Jadi rekan-rekan trader bisa pantau ya. Jika di sini opennya lebih tinggi daripada harga low-nya ya masuk sedikit. Misalnya harga 1 atau 23 aja udah sikat ya, istilahnya ini sudah cukup untuk masuk ya. JSMR ini jasa marga ya. Harga sahamnya 3.300 ya. 3.000-an lah ya. Potensi lanjut ada ya kalau jasa marga. Dalam sepekan ini bagus buat swing. Karena ini buat kita swing sepekan ya. Artinya tinggal lihat jika misalnya rekan-rekan trader punya manajemen trading di mana itu sistem swing mingguan atau bukan mingguan ya, sistem swing pendek itu bisa 2 hari, 3 hari, bisa juga seminggu atau sepekan ya. Jadi tinggal lihat aja ketika rekan-rekan trader sudah entry buy dan profit, kemudian perhatikan jika dia sekali saja mengalami penurunan maka sell. Itu adalah kita mesti itu adalah metode trading pengamanan cuan. Kita punya manajemen trading ya. Jadi begitu trennya patah sekali ya udah langsung jual. Dan terserah apakah rekan-rekan trader mau sisakan keuntungannya atau mau sekaligus juga ambil ya silahkan, terserah. Selanjutnya masuk pada saham berikutnya itu MNCN. MNCN juga menarik ya kalau kita lihat. Ini pola cup and handle juga ya kalau kita lihat. Ini. Nah.
Ini pola AKP handle ya, kalau kita lihat nih. Nah, ini bisa kita lihat, ini sudah break di sini ya. Ini sudah break di sini. Breaknya di sini ya. Breaknya di sini. Nah, itu ya kalau kita lihat, ini breaknya di situ. Nah, kita lihat kalau kita perhatikan posisi seperti ini ketika sudah break di harga 890 ini masih naik ya. Nah, ini formasi candle cukup menarik karena formasi candlenya higher low dan higher high, kecuali di candle kedua ternyata high-nya 910 dan ini high-nya 910. Di candle kedua support lebih tinggi daripada support sebelumnya, tetapi resistnya sama dengan resist sebelumnya. Tapi ternyata saham ini kemudian naik lagi, jadi higher low dan higher high, artinya low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya dan high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Ini ya, berarti ini masih kemungkinan lanjut ya kalau kita lihat. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya kalau kita lihat. Tapi bisa jadi ini dibawa ke harga 990. Tapi tetap kita mesti waspada ya, karena ini sudah berada di area overbought. Jadi bisa jadi mantul ya di harga ini 900 berapa ya, kalau kita lihat tingginya ini 945. Nah, kita tetap perhatikan ya. Tapi kalau mau masuk kayaknya ini harga sudah tinggi ya dalam chart candlestick. Bukan dari valuasi harga ya. Dari secara teknikal ini harga sudah tinggi, tinggal kalau mau masuk tunggu dulu ya dibawa turun. Karena ini agak riskan ya, walaupun mungkin kita dapat 1-2%, tapi kecil ya kalau kita masuk di kecil ya kita dapat profitnya kalau cuma 1-2%, karena ini saham praksi harga 900 ya. Jadi agak ini praksi harga 5 ya. Jadi kurang memberikan profit yang maksimal. Dan ini juga sudah berada di area overbought ya, sudah ada jenuh. Walaupun potensi di bawah naik ada ya, tapi kurang inilah ya. Istilahnya tetap kurang memberikan profit yang maksimal. Kesimpulan seperti itu ya. Berikutnya adalah PNAR. Nah, ini menarik PNAR ya. Ini kalau kita lihat secara ini ya, PNAR ini kalau kita lihat kan satu ya ke sini. Ini satu ya kalau kita lihat dulu, kita pindahkan. Ini kita lihat dulu ya. Ini justru kalau kita lihat satunya sekarang ada di sini ya. Ini satunya. Dan ini kalau kita lihat ini justru sekarang ini resist yang sudah ini. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah area sideways-nya dan ini adalah polanya naik turun, koreksi ya, naik koreksi. Dan ini sih masih ada potensi dibawa lanjut ya, dibawa turun ke area overbought. Jadi masih ada potensi dibawa ke sini. Ke harga ya, ke area harga dari 266 ke 248 ya. Ini potensi ke area overbought karena ini dead cross di sini kita lihat. Dan MACD-nya juga batang histogramnya masih di area negatif ya. Nah, ini dead cross juga di sini. Jadi masih potensi lanjut dibawa turun ya. 2-3 hari mungkin, kalau di akhir-akhir mungkin di akhir-akhir dalam satu pekan itu mungkin memang akan ada kembali, tapi tunggulah mantul di harga 248 ya, atau dari 254 sampai 248. Tungguin aja pantulan ini dari situ kalau masuk. Karena secara overall bahwa ini masih sideways, tapi fase sideways di mana masih dalam kondisi koreksi yang masih turun ya. Selanjutnya saham yang terakhir itu KARW. KARW kalau kita lihat sama ya, posisinya juga masih di potensi buat turun. Ini sideways-nya di sini ya.
Ini satu W-nya di sini. Ini satu W-nya di sini. Dan ini kita lihat, ini adalah garis resist yang sudah berubah jadi support ya. Jasa prima ini. Jadi ini, nah, ini adalah garis support ya. Dimana ini adalah resist sebelumnya. Ini adalah resist sebelumnya yang ada di sini berubah jadi support di sini. Dan ini pola saat segitiga tag naik. Jadi pola segitiga sek turun. Jadi ini masih potensi dibawa ke harga ini ya. Jadi ke harga 172. Ini kalau kita lihat MACD-nya aja masih lanjut turun ya di sini. Jadi setelah satu di sini, setelah satu nya cukup panjang di sini ya. Nah, di sini satu nya malah potensi dibawa turun. Ini dead cross di sini. Maaf, batuk. Ini kita lihat potensi menuju ke area overbought jika mampu break sini ya. Kalau kita lihat istilahnya break support stokastik di sini ya. Nah, ini sudah berada di sini. Nah, ini potensi di turun ya besar ya. Ini kita lihat juga secara MACD masih di area negatif ya, batang histogramnya. Nah, ini masih potensi lanjut untuk KARW. Jadi cuman ada beberapa saham yang tadi ya yang potensial buat kita swing, termasuk BNB nggak masuk. Ini juga ini Hope ya boleh masuk, tidak masuk pantauan. Nobu juga enggak ya, Baut juga enggak. Nah, BGTG potensial ya kita lihat. Mika enggak, JSMR ya masuk juga ya, masuk buat ini, buat kita kemungkinan buat swing dalam sepekan. MNCN juga sebenarnya masuk, tapi agak wait and see lah ya MNCN ya, karena agak riskan juga karena sudah berada di area overbought. PINR juga nggak masuk ya kalau kita lihat. Yang ini KARW. Jadi hanya ada beberapa saham yang ada sekitar 3 atau 4 tadi itu ya yang potensial kita swing dalam sepekan. Jadi semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan trader jika ingin trading dan sehingga rekan-rekan trader bisa menghasilkan profit yang konsisten dan selalu dalam kondisi kondisi tradingnya safe ya. Jangan lupa rekan-rekan trader dukung selalu channel Master Cuan ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Demikian video part 3 untuk saham-saham yang untuk analisa saham-saham yang di request oleh rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia, yang khususnya komunitas saham Indonesia KIC4 dan juga grup diskusi trading. Ini adalah video part 3 ya. Jadi sekali lagi semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.